Sahabat Eljon, di hari ketiga Eljon Podcast masih live dari Indonesia Travel Fair 2026 bersama Chris Putra. Dan di hari ketiga ini kita kedatangan tamu spesial, seorang tokoh pariwisata nasional, di mana beliau sudah malang melintang di industri pariwisata dengan berbagai macam terobosan, kreativitas yang akhirnya ikut membangun industri pariwisata di Indonesia. Seperti di opening ceremony ya, banyak hal yang harus dilakukan sama stakeholders gitu untuk terus berkolaborasi sampai akhirnya industri pariwisata di Indonesia semakin tumbuh lebih baik lagi. Bersama saya sudah ada Bapak M. Joni Sugiarto, seorang tokoh pariwisata nasional. Halo Bapak. Halo, apa kabar Mas Sehat? Kris? Bapak sehat Pak? Sehat. Mantap Ya. sekali. Hijau-hijau hari ini Pak. Hijau ya. Pak, di opening ceremony itu lagi mengangkat Indonesia Travel Fair 2026 Pak, mengangkat mengenai health tourism. Bapak melihat seperti apa sih Pak gitu? Maksudnya dengan kondisi pariwisata di Indonesia, terus habis itu sekarang kan trennya ada health tourism, sport tourism, Betul. terus beberapa Wellness tourism. wellness tourism, lini bisnis dari industri pariwisata kan juga semakin meluas. Betul. Melihatnya seperti apa Pak? Sekarang ini kan semenjak COVID, Iya. masyarakat lebih memperhatikan masalah kesehatan. Oke. Selama masa pulih kembali dari COVID, Ya. jadi health tourism itu berkembang dengan cukup bagus. Oke. Karena banyak masyarakat tidak menunggu sampai sakit baru berobat, Ya. tapi mengecek kesehatan Oke. sebelum dia sakit. Oh. Makanya tumbuhlah banyaknya yang namanya medical tourism. Ya, betul. Medical tourism tumbuh dengan cukup signifikan. Ya. Rumah sakit juga membuat paket-paket Ya. pengecekan dini Ya. supaya jangan sampai orang sakit baru ke rumah sakit. Oke. Jadi itu diprotek dari awal, Ya. dicek dari awal. Ya. Makanya industri medical tourism naiknya cukup bagus. Oh, oke, I see. Pak, tapi permasalahannya di opening ceremony perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, dan Pak Sandiaga Uno juga yang diundang untuk memberikan sambutan ya Pak. Ini mengenai medical tourism, Ya. justru banyak orang Indonesia yang berangkat keluar Pak. Nah, Sempat ngobrol sama beberapa tenan yang ada di Indonesia Travel Fair, ada rumah sakit, dokter, terus beberapa stakeholders lainnya di industri pariwisata. Ya itu bisa dibilang dalam tanda kutip kecolongan katanya. Fasilitasnya di Indonesia sudah semakin bertumbuh, mumpuni dengan kredibel, dokternya juga luar biasa, tapi nilainya juga nggak main-main Pak, sampai triliunan berangkat keluar untuk berobat. Betul. Bagaimana itu Pak? Itu saya pikir karena pengelolaan industri kesehatan di Indonesia belum terlalu pede. Oke. Dan mereka menganggarkan terlalu sedikit untuk promosi. Oh. Akibatnya kita kan masyarakat kemakan dengan promosi-promosi luar negeri. Betul. Mereka berani jor-joran Betul. promosi di Indonesia, Iya. mengajak orang-orang Indonesia pergi ke luar negeri untuk medical tourism. Oke. Jadi pelarian devisa kita besar sekali. Iya. Per tahun tuh ratusan triliun. Betul Pak. Yang lari ke luar negeri. Betul. Nah, ini harusnya pemerintah harus bisa duduk bareng dengan para industri pariwisata, industri kesehatan. Iya. Ini harus bisa memberikan semangat, memberikan dorongan. Iya. Rumah sakit di Indonesia jangan malu-malu berpromosi. Oh. Jangan merasa sudah gede, terus lu kan perlu gua. Gitu loh. Ini harus dibalik gitu loh. Bagaimanapun kan mereka bisnis, harus berani berpromosi. Betul. Ini yang tidak dilakukan. Atau kalau dilakukan, porsinya sangat sedikit. Oke. Padahal waktu pas ngobrol, fasilitasnya mumpuni. Betul. Dokternya, bahkan dokter-dokter dari Indonesia pun ada yang berpraktek di luar. Betul. Kemudian punya nama baik di luar. Betul. Gitu ya. Punya skill yang luar biasa. Tapi ya itu lagi tadi, mungkin si porsi promosinya yang kurang ya Pak ya. Kurang dan mungkin sombong. Nah, buat sahabat Eljon, kata-kata sombong yang kayaknya bisa menjatuhkan. Pak, tapi kalau misalnya kita melihat dari health, kemudian wellness medical tourism itu kan kaitannya juga sama sport tourism. Iya. Lagi naik. Data terbaru Pak, anak-anak muda itu yang datang ke klub malam semakin sedikit. Betul.
Kalau Bapak perhatikan, datang ke GBK Pak, mau hari apapun rame sahabat Eljon. Mungkin kalau misalnya kamu datang gitu ke GBK, pagi, siang, sore, malam bahkan Pak. Iya. Mereka dengan antusiasmenya untuk berolahraga. Sport tourism pasti lagi seksi-seksinya ya Pak? Betul. Dan itu menurut saya olahraga relatif murah. Oke. Dan bisa melibatkan komunitas banyak. Iya. Memberikan dampak positif untuk kesehatan tubuh yang juga luar biasa bagus. Iya. Saya sendiri sampai akhir tahun ini masih ada 5 event. Jadi ada Eljon Fun Bike, kita bersepedaan. Iya. Terus kita ada Fun Walk. Oke. Kita ada Fun Run. Terus kita ada festival layang-layang. Jadi banyak olahraga yang kita bikin untuk mengajak masyarakat, ayolah daripada pergi ke tempat yang dalam tanda kutip hiburan yang tidak terlalu positif, mendingan olahraga, hiburan yang sehat kan. Betul. Jadi kita create itu terus. Saya sudah meng-create itu kira-kira 4 tahun. Oh, I see. Ya. Trennya seperti apa Pak? Dari awal 4 tahun yang lalu sampai hari ini? Jadi saya bikin lomba layang-layang dari awalnya cuma 30 peserta, akhirnya naik menjadi 50, naik jadi 80, naik jadi 100, bahkan sekarang setiap tahun saya bikin 2 kali. Saking antusiasmenya. Saking banyaknya. Karena saya batasin setiap event tuh hanya boleh 160 pemain layang yang boleh ikut. Karena kalau nggak pantai saya nggak cukup lebarnya. Langitnya terlalu penuh. Iya. Jadi kita batasin 160. Makanya terus dibagi jadi dua kali. I see. Pak, tapi di sport tourism itu, kalau Bapak mengikuti olahraga sepak bola ya Pak, yang sebentar lagi juga Piala Dunia ya sahabat Eljon. Mungkin kamu juga salah satu yang mengikuti nih, Serie A Liga Italia. Salah satu klubnya dimiliki sama orang Indonesia Pak. Presiden dari klub Como, nama klubnya, itu pun dari Indonesia. Waktu beberapa obrolan yang saya sempat kutip gitu ya, Bapak Mirwan sempat bilang, justru tim dari Indonesia itu tidak melihat potensi pariwisata di situ. Betul. Hanya melihat klubnya aja, begitu mereka sudah sampai, adalah potensi pariwisata dan itu yang diekskalasi besar-besaran Pak untuk Como di kemudian hari. Mungkin nggak Pak buat di Indonesia? Mungkin, sangat mungkin. Bahkan saya mendorong ada orang-orang yang istilahnya punya modal, bikin klub-klub membina klub-klub baru yang anak-anak muda. Itu kalau bisa dibina, itu akan menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Bayangin aja kalau di Jakarta ada liga, ada pertandingan, orang datang se-Jawa. Betul. Datang ke Jakarta, bahkan dari luar Sumatera. Betul. Nah, ini kan sebuah potensi pariwisata sebenarnya. Jadi sangat relevan dengan sport tourism. Oke. Berarti momen itu harus dimanfaatkan ya? Betul. Cuman tidak ada yang instan, butuh waktu. Jadi para pencinta olahraga dan ingin berbisnis, ini peluang yang luar biasa bagus. Sport tourism. Satu hal yang menarik nih ya, buat sahabat Eljon mungkin sempat melihat juga gitu ya, saat opening ceremony adalah momen dimana Bapak Sandiaga Uno tuh mention bagaimana lucunya mata uang rupiah kita Pak. Lagi lucu-lucunya. Nah, tapi di situ justru katanya potensi untuk pasar pariwisata domestik harusnya lebih galak lagi karena orang akhirnya mempertimbangkan banyak hal untuk berangkat ke luar negeri. Benar nggak Pak kalau Bapak? Benar. Dengan tingginya dolar, beberapa calon-calon turis yang keluar negeri, karena dia harus bayar dolar kan? Betul. Jadi akhirnya mereka membatalkan atau menunda. Jadi akhirnya mereka melakukan berwisata di Indonesia. Ya, itu yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Bagaimana caranya mendorong masyarakat berwisata di Indonesia saja. Harus seperti apa Pak? UMKM sudah digalakkan. Terus kemudian per daerah, lokal turisme juga sudah digalakkan. Tapi magnet untuk berangkat ke luar negeri masih tinggi Pak? Masih tinggi, betul. Kita kurang mendorong event dan kurang melakukan persiapan. I see. Orang luar negeri kalau mengadakan sebuah event, itu 1 tahun di awal sudah dipersiapkan, sudah dirancang. Sehingga kalau kita datang ke sana, itu suasananya betul-betul well prepared, bagus banget, tidak mengecewakan. Nah, kita sering dadakan.
2 bulan lagi mau bikin, baru sekarang yuk kita bikin posternya, yuk bentuk panitia gitu. Jadi akhirnya pada saatnya sering berantakan. Tapi kan itu berkaitan sama modal lagi Pak, sponsor. Kita mendapatkan kepastian sponsor kadang kan nggak semudah itu kalau di Indonesia. Ya nggak tahu ya, maksudnya apakah itu juga akan jadi satu kendala untuk membangun entah bentukannya festival, acara untuk wisata domestik Pak? Ya itu tergantung orangnya lah, tergantung institusi di belakangnya. Kita di Putri Pariwisata ada Miss Spot Tourism, kita 1 tahun di awal kita sudah persiapan. Nice. Jadi tahun lalu kita sudah persiapan untuk event tahun ini. Ya. Jadi persiapan itu harus dilakukan jauh-jauh hari. Nggak bisa instan terus pengen jadi, itu nggak bisa itu. Pak, di tengah kondisi rupiah yang lagi melemah gitu terhadap dolar, harga-harga ikutan naik. Cuma di sisi lain, balik lagi ke health tourism, kemudian bagaimana sahabat Eljon yang mau berwisata, tapi termasuk dalam kategori kaum mendang-mending, Pak. Apa itu? Kaum yang mau pergi ke sini tapi kayak tunggu dulu deh. Mending ke sini aja deh yang lebih murah dan kawan-kawannya. Di sisi lain berpariwisata itu ternyata bisa menyehatkan kita ya secara fisik karena mental kita jadi lebih sehat, kemudian pikiran kita jauh lebih sehat dan akhirnya efeknya ke tubuh kita gitu kan. Apa yang harus dilakukan sama kaum mendang-mending dalam tanda kutip itu untuk bisa berwisata, untuk terus happy, menyehatkan mentalnya? Artinya itu godaan dari paket wisata tidak cukup menggoda, tidak bisa membuat dia ngambil satu keputusan. Harusnya yang bikin paket itu harus punya alasan. Kenapa gua mesti ikut ini? Kenapa gua harus mutusin ke situ? Nah, dia harus buat perencanaan yang lebih bagus, membuat promosi yang lebih bagus, mempersiapkan venue lebih bagus, mempersiapkan destinasi lebih bagus, mempersiapkan SDM yang lebih bagus. Jadi kan orang begitu lihat ini semuanya perfect, orang bisa berani langsung ngambil keputusan, ya deh aku mau yang ini saja. Kalau misalnya akhirnya harganya tinggi banget Pak, bagaimana? Itu kan relatif. Relatif. Iya. Setiap event itu pasti ada modal dasarnya. Ya kan? Dia ngejual paket pasti juga ngelihat profit marginnya itu berapa persen. Marginnya itu kan bisa dia adjust. Kalau seandainya harga pokok naik, dia tinggal bisa ngurangin profitnya dia. Tidak untuk menaikkan harga sampai orang batal kan? Betul. Saya pikir itu yang harus dilakukan. Oke. Terakhir Pak, di era sekarang Gen Z lagi luar biasa, menguasai banyak lini. Betul. Mau di digital, mau di real life ya seperti itu. Salah satu teknologi digital yang lagi digalakan adalah AI alias kecerdasan buatan yang benar-benar jadi satu tools untuk membantu. Banyak yang bilang katanya semua aspek bisa terwakili sama AI. Untuk pariwisata bisa terwakili dengan adanya gambar, suara, dengan sedemikian rupa indahnya. Tapi di sisi lain tidak bisa menggantikan experience. Gen Z mencari experience itu Pak. Harus seperti apa para pelaku industri pariwisata untuk memaksimalkan keingintahuan Gen Z atau mencari sisi di mana Gen Z bisa keambil marketnya Pak? Gen Z itu sebenarnya sebuah market yang saat ini sangat besar seperti yang diceritakan oleh Chris tadi. Problemnya mereka kan tidak lagi seperti turis-turis zaman dulu. Mereka kalau di situ bilangnya, wah air terjunnya bagus, pasti dia bilang aku mau mengexperience, aku mau mandi di air terjun itu. Jadi dia tidak sekedar cuma pengen lihat. Nah, kalau kita mau jual paket ke Gen Z, itu syaratnya harusnya kita membuat mereka bisa mengexperience apa yang kita janjikan, apa yang kita tawarkan. Jadi tidak sekedar hanya mendengar, melihat. Mereka ingin betul-betul mengexperience. Nah, AI itu hanya bisa membantu secara teknis untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi dia nggak punya perasaan. Dia nggak bisa nge-touch apa yang dibutuhkan orang sesungguhnya. Tapi dia bisa menganalisa berdasarkan input yang masuk. Nah, kalau inputnya salah, tetap aja salah. Berarti potensinya besar ya Pak ya? Besar. Berarti harus seperti apa? Kalau dari sisi Gen Z-nya Pak, memilah-milih mana hasil AI dengan sedemikian rupa touching yang luar biasa Pak, untuk
kayaknya yang ini deh bagus gitu. Atau seperti apa? Kalau Genji itu menurut saya sih mungkin 99,9%. Semuanya tahu membedakan mana yang AI, mana yang asli. Karena mereka sudah luar biasa cerdas. Betul. Ya kan? Nah, mereka bisa melihat sebenarnya apa kebutuhannya dia. Oke. Mereka akan teriming-imingin dengan apa yang dia butuhkan. Oke. Kalau yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, iya. Walaupun buying power-nya kuat, iya. Tapi mereka juga tipikal orang yang tidak suka menyia-nyiakan uangnya, menghambur-hamburkan uangnya dengan tidak mendapat imbalan experience seperti yang diharapkan. Oh, balik lagi. Tanggung jawab saat menawarkan itu, mereka pulangnya harus merasakan hal yang sama. Oke. Kolaborasi antara beberapa sektor ya, pariwisata, kesehatan, olahraga juga sudah harus digalakkan gitu ya. Apalagi Pak yang harus dilakukan biar industri pariwisata Indonesia jauh lebih baik lagi. Kita sebentar lagi masuk ke high season pertama di tahun 2026 ini. Tahun atau bulannya anak-anak sekolah kenaikan kelas. Betul. Sampai akhirnya menuju ke akhir tahun untuk liburan di akhir tahun. Apa yang harus dilakukan, Pak? Yang harus dilakukan adalah destinasi-destinasi pemain tourism, ya, mulai dari travel agent, travel planner, semuanya itu harus mempersiapkan diri secara maksimal. Oke. Karena masyarakat semakin kritis, ya, semakin punya banyak pilihan. Karena yang ditawarkan semakin banyak. Betul. Kita lihat objek wisata muncul di mana-mana, objek F&B di mana, menawarkan healing di mana-mana, ya kan? Jadi penawarannya tuh banyak banget. Kalau mereka tidak bisa membuat sesuatu yang bagus, ya sudah, mereka ketinggalan. Oh, oke. Termasuk local tourism. Betul. Daerah, kemudian satu wisata atau perkampungan di Indonesia, kemudian bisa dieksplor sedemikian rupa, contohnya seperti di Bali gitu ya. Itu juga bisa dilakukan? Bisa. Semua tempat bisa dilakukan. Dan semua kuncinya adalah bagaimana mempersiapkan diri secara baik. Apakah kegiatan-kegiatan biasa, kegiatan budaya, kegiatan daya tarik lain, event-event, event lokal itu banyak yang tertarik kalau bikin event lokal. Ya. Jadi saya kira mereka harus mempersiapkan diri dengan kemampuan SDM yang bagus di bidangnya masing-masing, agar produknya betul-betul sellable, punya daya jual yang bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk salah satunya adalah sektor transportasi berarti ya, Pak? Betul. Untuk mendukung kesemuanya itu. Betul. Jadi kalau busnya belum diperbaiki, cepat diperbaiki. Belum tukar ban, cepat ditukar ban. Kemarin juga sempat ngobrol bareng sama teman-teman dari Wush. Iya. Mereka juga sudah mempersiapkan rute terbaru. Betul. Nanti bahkan awali dari Jawa Barat, di Pulau Jawa dulu gitu ya. Sahabat Eljon awali dari Jawa Barat, kemudian menuju ke akhir atau ujungnya di Jawa Timur di Banyuwangi, Pak. Iya. Dan itu semoga menjadi satu cara sampai akhirnya bisa mengintegrasikan Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga sampai Jawa Timur, dan akhirnya dunia pariwisata di Indonesia semakin tumbuh lagi. Luar biasa Pak Joni, terima kasih. Terima kasih. Semoga selamat menikmati liburan yang akan datang. Betul sekali. Sahabat Eljon, ingat ya, kolaborasi kami dari Eljon Media pun juga siap berkolaborasi. Jadi buat kamu para pelaku industri pariwisata, silakan aja mampir mengunjungi Eljon Media, atau kamu bisa langsung lihat aja di media sosial kami Eljon Media, karena semua informasi mengenai kolaborasi yang bisa kita lakukan itu tersedia di situ ya. Chris Putra pamit, Bapak M. Joni Sugiarto juga pamit. Sampai ketemu lagi di Eljon Podcast.